Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-66, Al-Kabiratus Sadisatu Was-Sittun. Qala al-muallif rahimahullah fi man khassa 'abdahu aw jada'ahu aw 'adzabahu zulman wa baghyan. Dosa besar yang ke-66 itu barang siapa yang mengebiri budaknya atau memotong hidungnya atau menyiksanya secara zalim dan menganiaya. Ya, jadi diterjemah dari judul yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Di sebagian terjemah mungkin lebih singkat ya. Awak terjemah Pak. Memotong hidung. Iya, sama. Jadi mengebiri hamba sahaya, budak. Kemudian memotong hidungnya atau bagian tubuh yang lain, atau menyiksanya secara zalim dan semena-mena. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dosa besar yang ke-66 ini disebutkan secara khusus seorang hamba atau seorang budak. Ya. Karena apa? Karena bisa jadi ada yang mengira bahwasanya budak itu bebas untuk disiksa, bebas untuk dianiaya, bebas untuk dihukum sedemikian rupa. Ya, kalau pembahasannya adalah menyiksa manusia yang merdeka, yang bukan budak, mungkin semua akan yaitu menerima. Atau dalam hal lain itu hal yang biasa. Tapi kalau budak, kenapa dengan budak? Maka dari itu al-mu'allif di sini membawakan penjelasan pada dosa besar yang ke-66, disebutkan secara khusus menyiksa budak itu termasuk di antara dosa besar. Karena budak bagaimanapun juga adalah manusia yang memiliki nyawa, yang memiliki hak untuk hidup, demikian pula hak untuk sehat. Sehingga apabila ada seseorang yang memiliki budak, kemudian dia menyiksanya, mengebiri. Apa mengebiri itu? Memotong kemaluan ya, biar tidak ada syahwat dia. Biar tidak ada syahwat. Ya, agar dia bisa mungkin fokus bekerja dan lain sebagainya. Kemudian memotong hidung, ini juga termasuk bentuk penyiksaan atau yang semisalnya, maka ini termasuk di antara dosa besar. Taib. Sekarang kita masuk pada dalil-dalil yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-muallif rahimahullah, qala Allah taala mukhbiran an iblis. Allah berfirman mengabarkan tentang iblis.
wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 119, Iblis mengatakan, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka, yaitu manusia, dan aku akan membangkitkan angan-angan kosong mereka, dan aku akan memerintahkan mereka sehingga mereka memotong-motong telinga dari al-an'am, binatang-binatang. Dan sungguh aku akan memerintahkan mereka, yaitu manusia, sehingga mereka merubah ciptaan Allah. Perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa taala, fala yughayyirunna khalqallah, hingga agar mereka manusia itu merubah ciptaan Allah. Imam Az-Zahabi membawakan penjelasan di sini, qala ba'dul mufassirin huwal khisa'u. Sebagian ahli tafsir mengatakan merubah ciptaan Allah yaitu dengan al-khisa', pengebirian. Ya. Jadi di antara tafsir dari merubah ciptaan Allah adalah mengebiri. Dan dalam konteks pembahasan kita adalah mengebiri budak. Mengebiri apa? Budak. Ya. Nah, sekali lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau mengebiri manusia yang merdeka, mungkin kita semua akan sepakat ini hal yang zalim. Ada manusia berhak untuk mendapatkan kepuasan hawa nafsu dengan cara yang halal. Ya. Adapun kalau budak, seakan-akan mungkin sebagian kalangan merasakan budak mereka. Mereka kan sebenarnya nggak butuh begituan. Karena jiwa mereka, harta mereka milik tuannya. Ngapain sih budak butuh begituan? Ya. Maka ternyata di sini dibawakan oleh Imam Az-Zahabi tafsir dari para ulama bahwasanya termasuk merubah ciptaan Allah itu adalah mengebiri. Dan dalam konteks pembahasan kita, mengebiri apa? Seorang budak. Taib. Kemudian berikutnya berkata al-mu'allif rahimahullah, ruya 'anil Hasani an Samurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Al-Hasan dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala 'abdahu qatalnahu wa man jada'a 'abdahu jada'nahu. Hadza khabarun sahih. Yang artinya, barang siapa membunuh budaknya, maka kami akan bunuh dia. Dan barang siapa yang memotong hidung budaknya, maka kami akan potong hidungnya. Kemudian Imam Zahabi menyatakan hadis ini atau khabar ini adalah khabar yang sahih. Taib, diterangkan oleh Imam atau Syekh Mansur Hasan Al-Salman di dalam catatan kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz atau dari Ibnu Umar dengan lafaz man latama mamlukahu aw darabahu fakaffaratuhu an yu'tiqahu. Ya, ini ada tambahan. Jadi barang siapa yang menampar budaknya atau memukul budaknya, maka kafarahnya, dendanya adalah ia harus membebaskan budak tersebut. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya hadis ini insyaallah hadis yang sahih. Ya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan apa itu? Qisas. Ya, setidaknya menerapkan hukum qisas bagi majikan yang menyiksa budaknya. Man qatala 'abdahu qatalnahu. Siapa yang membunuh budaknya, maka kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan balas bunuh dia.
Wa man jada'a 'abdahu jada'nahu, dan barang siapa yang memotong hidung budaknya, maka kami akan potong hidungnya. Ini apa? Qisas. Ya, hukuman ganti. Taib. Kemudian adapun dalam tambahan yang tadi sempat kita sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, disebutkan bahwasanya kafarah atau hukuman denda bagi tuan atau majikan yang menyiksa budaknya, maka dia wajib apa tadi? Membebaskannya. Jadi budak itu apa? Bebas karena kezaliman dari tuannya. Taib. Kemudian hadis berikutnya, wa rawa Qatadatu 'anil Hasani an Samurata marfu'an qala man ahsa 'abdahu akhsainahu. Dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah secara marfu, yaitu sambung sampai pada Rasulullah SAW, diriwayatkan bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang mengebiri budaknya, maka kami akan mengebirinya. Ya, kisos, ya. Jadi siapa yang mengebiri budaknya, menghilangkan bagian vital dari budaknya agar tidak memiliki hawa nafsu, maka dibalas oleh Rasulullah SAW, diperlakukan seperti itu. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tayalisi dalam Musnadnya, An-Nasa'i dan seterusnya, yang kemudian kesimpulannya Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak mengatakan hadza hadis sahihul isnad walam yukhrijah. Hadis ini sahih sanadnya meskipun Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Taib. Hadis berikutnya, wa sahahal hakimu fa akhta haditsan fil hudud. Al-Hakim mensahihkan hadis, kemudian diberi keterangan oleh Imam Zahabi fa akhta, lalu beliau tersalahkan satu hadis dalam bab hudud. Matnuhu, yang matannya, yang bunyinya, man matsala abi abdihi fahuwa hurrun. Man matsala, barang siapa yang memotong-motong bagian tubuh hambanya, budaknya, fahuwa hurrun, maka budak itu bebas. Ya, hadis ini yang sempat tadi kita kuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang menampar atau memukul budaknya, maka kafarahnya apa? Dia harus membebaskannya. Nah, ternyata dibawakan oleh Imam Az-Zahabi riwayat atau disahihkan oleh Al-Hakim, barang siapa yang memotong-motong yaitu bagian tubuh budaknya, mencincang-cincang bagian tubuh budaknya, wallahu alam mungkin tidak sampai meninggal, ya, tidak sampai meninggal, menyakiti dengan sangat hingga mungkin bagian tubuh dari budak tersebut terpotong-potong, fahuwa hurrun, maka budak itu bebas. 6. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait hadis ini dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, hadis ini ada kelemahan di dalamnya. Intinya ada kelemahan di dalamnya. Namun banyak komentar dari para ulama kita yang menjelaskan bahwa meskipun hadis ini ada sisi kelemahan, namun hal ini diamalkan oleh para ulama. Ya, diamalkan oleh para ulama. Kemudian beliau menukil di sini penjelasan atau komentar dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim fi I'lamil Muwaqqi'in. Imam Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in, anna man matsala bi 'abdihi utiqa alaih. Barang siapa yang yaitu menyiksa budaknya dengan memotong-motong bagian tubuhnya, maka dia harus dibebaskan budak tersebut. Wa hadha madhhabu fuqaha'il hadis, dan ini adalah mazhab dari para fuqaha ahli hadis. Wa qad ja'at bidzalika atharun marfu'atun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi
ka Umar bin Al-Khattab wa ghairi. Dan yang demikian itu telah datang pula asar yang marfu, riwayat-riwayat yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang tadi kita sampaikan. Dan juga sebagian para sahabatnya, di antaranya seperti Umar bin Khattab. Ya, kemudian di sini Syekh Mansur Hasan Al-Salman hafizahullah membawakan riwayat yang disinyalir oleh Imam Ibnul Qayyim dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab mempraktekkan hadis ini. Ya. Bahkan bukan dengan memotong bagian tubuh, hanya dengan menyiksa saja Umar bin Khattab memutuskan budak itu bebas. Ya, kita baca hadisnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Ja'at jariyatun ila Umar. Ada seorang budak wanita kecil datang kepada Umar. Wa qalat, lalu ia berkata, inna sayyidi ittahamani fa aq'adani 'alan nar. Sesungguhnya tuanku, majikanku telah menuduhku melakukan suatu kesalahan. Lalu ia pun mendudukkanku di atas api. Jadi budak ini apa? Disiksa di atas api, disuruh duduk di sana. Hatta ahraqa farji, hingga api itu membakar kemaluanku. Ya, jadi sampai membuatnya cacat bagian kemaluan. Waliyadzubillah. Faqala, maka Umar berkata, hal ra'a dzalika 'alaiki? Apakah majikanmu melihat perbuatanmu tersebut yang dituduhkan kepadamu? Ya. Qalat, budak kecil wanita tersebut mengatakan, la, tidak. Qala, Umar bertanya lagi, afa'tarafti lahu bi syai'in? Apakah kamu mengakui perbuatan tersebut? Ya. Qalat, budak tersebut mengatakan, la, juga tidak. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada salah satu faedah yang penting ya bagi seorang hakim, bagi seorang yang memutuskan hukuman, tidak gegabah di dalam menyimpulkan sesuatu. Ya, jadi budak ini mengadukan penyiksaan majikannya kepada dirinya, sampai-sampai dibakar di atas api yang menjadikan kemaluannya cacat. Maka Umar bertanya, apakah majikanmu telah melihatmu melakukan suatu kesalahan sehingga dia menghukummu seperti itu? Tidak. Berarti alasan yang pertama tidak valid, ya. Yang kedua, apakah engkau mengakui perbuatan tersebut? Dan ternyata si budak wanita ini mengatakan tidak. Ya. Nah, apa faedahnya Umar menanyakan hal tersebut? Bisa jadi ada sisi pembenaran perbuatan dari majikan tersebut terhadap budaknya. Karena budaknya salah maka disiksa. Meskipun penyiksaan ini penyiksaan yang berlebihan. Ya. Namun kalau sekiranya ada alasan, maka mungkin ini akan meringankan hukuman. Dan ternyata alasan itu tidak ada. Ya. Majikan itu tidak melihat perbuatan atau kejahatan si budak tersebut, pun budak itu tidak mengakui kalau dia melakukan kejahatan. Maka Umar mengatakan alayya bih, maka serahkan urusannya kepadaku. Taib. Kemudian falamma ra'a ar-rajula, maka ketika Umar melihat majikan tersebut, dia mengatakan atu'adzibu bi'adzabillah, apakah engkau menyiksa budakmu dengan siksa Allah? Apa yang dimaksud siksa Allah? Api. Ya, yang berhak untuk menyiksa yaitu dengan api hanya Allah tabaraka wa taala. Ini juga hal yang perlu untuk kita perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak boleh melakukan penyiksaan kepada makhluk-makhluk Allah, sampai pun hewan, sampai pun semut yang mengganggu, dengan cara membakarnya. Karena satu-satunya yang berhak untuk menyiksa makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Menyiksa dengan apa? Dengan api. Taib. Qala, maka budak tersebut majikan tersebut mengatakan, ya Amirul Mukminin, ittahamtuha fi nafsiha. Wahai Amirul Mukminin, aku telah menuduhnya melakukan perbuatan dosa.
Qala, maka Umar berkata, ra'aita dzalika 'alaiha, apakah engkau melihatnya melakukan perbuatan tersebut? Qala la. Sang majikan mengatakan tidak. Qala fa'tarafat, lalu apakah, Umar bertanya lagi, lalu apakah budak itu mengakui dosanya? Qala la, majikan mengatakan tidak. Maka Umar berkata, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya, itu demi Allah azza wajalla, laulam asma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yuqadu mamlukun min malikihi wala waladun min walidihi, seandainya aku tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah diqisas budak dari majikannya, tidaklah diqisas majikan dari budaknya, dan tidak pula diqisas ayah dari anaknya. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkataan Umar ini kalau kita perhatikan sedikit atau bahkan berbeda dengan hadis yang tadi kita bawakan, ya. Di antaranya hadis Samurah tadi, man akhsa abdahu akhsainah, dan juga hadis, ya sama hadis Samurah, man qatala abdahu qatalna, man jada'a abdahu jada'na. Jadi ada hukum apa? Qisas dari Nabi SAW bagi tuan terhadap budaknya, bagi majikan terhadap budaknya. Dua hadis yang tadi kita bacakan. Namun ternyata Umar membawakan hadis yang berbeda, ya, berkebalikan 180 derajat, benar ya? Berkebalikan total gitu loh. Kalau 360 kan balik lagi sama 180, ya. Apa itu? La yuqadu mamlukun min maliki. Tidak boleh, yaitu tuan atau majikan diqisas atas perbuatan kepada budaknya, ya. Demikian pula tidak boleh seorang ayah itu diqisas atas perbuatannya kepada anaknya. Kalau budak itu ditampar oleh majikannya, maka majikan nggak boleh diqisas dengan ditampar balik. Kalau anak itu ditampar oleh ayahnya, maka sang anak tidak berhak mengqisas ayahnya. Bales pak, bales pak, gitu ya. Nah ini kata Umar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau hadis ini sahih, riwayat ini sahih, maka ada seakan-akan kontradiksi antara kedua hadis tersebut. Apakah yaitu majikan berhak diqisas atas perbuatannya kepada budaknya atau tidak? Ala kulli hal, Umar berpendapat tidak. Ya, makanya beliau menahan. Seandainya aku tidak mendengar hadis ini, la akhadtuha minka, sungguh aku akan mengqisasmu atas perbuatanmu terhadap budak wanitamu tersebut. Ya, fabarazahu fadarabahu mi'ata sautin, thumma qala idhabi fa anta hurratun. Ya, maka majikan ini pun tidak dibalas qisas dengan cara apa tadi? Dibakar di atas api sampai membakar kemaluannya. Kan itu yang dirasakan oleh si budak wanita tadi. Ya, disuruh diduduk di atas api yang panas sehingga membakar kemaluannya. Nah, Umar tidak mengqisas seperti itu, hanya saja Umar menghukumnya dengan 100 kali cambukan. Ya, dan itu ditampakkan, diperlihatkan. Fabarazahu, ditampakkan laki-laki ini sang majikan di hadapan khayalak ramai, kemudian dipukul 100 kali cambukan. Summa qal, lalu Umar berkata kepada budak wanita tadi, fa anta hurratun, maka kamu bebas. Fa anti hurratun, maka kamu bebas. Nah, syahidnya di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya budak wanita yang disiksa oleh, atau budak siapapun dia yang disiksa oleh majikannya, maka dia berhak mendapatkan apa? Kebebasan.
Adapun apakah majikan dikisos atau tidak, maka di sini Umar berpendapat tidak, karena meyakini majikan tidak boleh dikisos atas perbuatannya kepada budaknya. Adapun dua hadis yang tadi kita bacakan yang dibawakan oleh Az-Zahabi rahimahullah, itu ada kisos. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian hadis berikutnya, wa fi sahihaini, dan di dalam sahihain Bukhari Muslim, man qadhafa mamlukahu bizina uqima alaihi al-haddu yaumal qiyamah. Taib. Ya, barang siapa yang menuduh budaknya berzina, maka ditegakkan baginya had, hukuman had sampai hari kiamat. Ya, hukuman had sampai hari kiamat. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mungkin ada kaitannya dengan athar Umar yang tadi kita bacakan, yang dibawakan oleh Syekh Mansur hafizahullah ta'ala. Jadi bisa jadi tuduhan yang tadi disematkan kepada sang majikan kepada budak wanitanya itu tuduhan apa? Zina, sehingga dia dihukum, disuruh duduk di atas apa? Api hingga terbakar, yaitu kemaluannya. Nah, ternyata di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, itu juga diterapkan hukuman had. Ya, barang siapa yang menuduh budaknya berzina, maka ditegakkan hukuman had baginya sampai hari kiamat. Ya. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi, orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, maka dia dihukum, dicambuk, dan persaksiannya tidak diterima selamanya. Taib. Hadis berikutnya. Berkata al-mu'allif hafidh rahimahullah, wa akhiru ma hufidha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum ittaqullaha fima malakat aymanukum. Dan hal terakhir yang dihafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya wasiat terakhir yang dihafalkan oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan as-salata as-salah. Beliau berwasiat agar umatnya menjaga salat. Salatlah dan apa-apa yang kalian miliki dari budak-budak kalian. Ya, jagalah salat dan jagalah hak-hak budak kalian. Dan bertakwalah kalian kepada Allah terhadap budak-budak kalian. Nah, ini mengisyaratkan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau Nabi SAW memiliki perhatian yang sangat besar pada dua masalah ini, sehingga beliau mewasiatkan umatnya sebelum beliau meninggal dunia. Yang pertama masalah salat, dan yang kedua adalah masalah budak. Jangan sampai meninggalkan sholat, melalaikan sholat, dan jangan sampai yaitu menzalimi budaknya. Karena sekali lagi budak itu kadang dianggap remeh oleh sebagian kalangan. Meskipun sekarang mungkin kita tidak melihat perbudakan, ya, tapi kita bisa membayangkan dari sirah atau sejarah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana budak-budak itu, apalagi mereka yang beragama Islam, mereka yang masuk Islam, sangat dihinakan, sangat direndahkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena mereka merasa ini kan budak. Ya, maka Islam benar-benar menjaga hal tersebut. Bahkan Islam sangat menganjurkan untuk apa? Membebaskan budak. Kalaupun tidak bisa membebaskan budak, jangan siksa mereka. Taib. Kemudian hadis yang terakhir, wa fi musnad Ahmad min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ihsa'il khayli wal bahaimi. Dan di dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengebiri kuda dan juga hewan-hewan ternak. Taib. Jadi pengebirian di dalam
bab ini, hadis yang terakhir ini ternyata itu dia apa? Diarahkan kepada hewan ternak dan juga kuda. Kalau kita lihat judul bab kan nggak ada ya. Ya. Termasuk dosa besar mengebiri budak manusia ini. Ya. Menjadikan seorang budak tidak memiliki hawa nafsu agar dia fokus kerja, tidak ada ketertarikan kepada lawan jenis, nggak punya syahwat. Ya. Hadisnya apa? Manusia budak. Namun ternyata di bagian terakhir dibawakan hadis ini. Apa itu? Nabi SAW melarang pengebirian terhadap kuda dan hewan-hewan ternak. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Ya, diperselisihkan kesahihannya. Syekh Mansur menjelaskan panjang lebar. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Ibnu Adi dan lain sebagainya. Kemudian dibawakan penjelasan Al-Baihaqi menjelaskan yang sahih ini adalah mauquf. Hadis ini sampai pada Ibnu Umar saja. Jadi ini ucapannya Ibnu Umar, bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga ada hadis Aisyah bahwa Rasulullah melarang pengebirian terhadap kuda, namun ternyata sanadnya mungkar. Ya. Dan juga ada hadis dari Ibnu Abbas, Nabi SAW melarang an sabrir ruh, mengurung makhluk bernyawa, wa an isa'il bahaim nahyan syadidan, dan mengebiri hewan ternak dengan larangan yang sangat keras. Nah, untuk hadis yang terakhir ini dijelaskan oleh Syekh Mansur, dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan para perawinya rijalus sahih, para perawi yang sahih. Ala kulli hal, mengebiri hewan, ya, mengebiri hewan itu ada perselisihan di kalangan para ulama kita. Ya, di antara yang membolehkan itu berdalil dengan hadis, tapi hadisnya itu kurang spesifik. Ya, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini maujuaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyembelih hewan kurban 2 ekor kambing jantan yang berwarna putih ada hitamnya, dan bagian biji kemaluannya itu terpotong. Nah, ada isyarat ini karena dikebiri. Jadi satu-satunya hadis yang dijadikan dasar bolehnya mengebiri hewan ternak itu hadis ini. Ya. Kalau kita perhatikan hadis ini hanya menyebutkan Nabi menyembelih hewan ternak, kambing yang memiliki sifat seperti itu. Tidak ada keterangan kalau Nabi membolehkan. Paham ya? Nabi tidak mengebiri. Ya, bisa jadi Nabi dapat yang sudah seperti itu. Jadi ada orang melakukan pengebirian kepada hewan kambing sampai kambing itu biji kemaluannya terpotong, hingga akhirnya nggak punya nafsu syahwat, makan tidur, gemuk dia. Didapati oleh Nabi SAW disembelih. Hadis itu hanya sebatas itu, tidak menyebutkan, tidak mengisyaratkan Nabi mengizinkan hal tersebut. Jelas ya? Ya. Jadi Nabi sudah dapat seperti itu. Oleh karena itu wallahu a'lam bishawab, yang lebih aman dan lebih selamat, ya, kita ikuti pendapat yang melarang pengebirian terhadap hewan ternak. Ya. Jangan gara-gara kita ingin mendapatkan daging yang maksimal, kita putuskan keinginan syahwatnya. Ya, hewan juga berhak untuk bersenang-senang. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, kepada hewan saja seperti itu, apalagi kepada manusia, dalam hal ini adalah budak. Wallahu taala a'lam bishawab. Tapi berakhirlah pembahasan dosa besar yang ke-66. Kita lanjutkan dosa besar yang ke-67, yaitu sedikit ini ya.
Al-kabiratu sabi'atu wassittun, dosa besar ke-67. Al-mutaffif fi waznihi wa kailihi, orang yang curang di dalam takaran dan timbangannya. Berkata al-mu'allif rahimahullah, qala Allah Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yang artinya, celakalah bagi orang-orang al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Itu orang-orang yang apabila meminta takaran, mereka meminta untuk disempurnakan. Ya, kalau belanja minta yang jangkep. Itu sekilo pas ya, nggak kurang ya. Ya, timbangannya bener tadi Pak. Nah, jadi apa? Kritis ya. Kurang 1 gram itu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang menakar dan menimbang, mereka mengurangi. Ya. Kalau mereka yang nimbang, ini udah rugi loh saya. Nah, gitu ya. Jadi kalau mereka kulaan mintanya yang jangkep, tapi kalau mereka jual, mereka apa? Merasa rugi ya. Dan seperti itu. Maka Allah ingatkan, tidakkah mereka mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar, pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama kita bukan hanya terbatas pada kegiatan menakar dan menimbang saja. Zaman dahulu memang rata-rata perniagaan itu jual beli barang ditakar atau ditimbang, kurma, gandum, ya, dan lain sebagainya. Namun yang menjadi inti permasalahan di sini adalah hendaknya kita menjaga hak dan kewajiban. Kalau dalam hadis ini ada penjual dan pembeli, maka ini bisa kita luaskan. Ada atasan dan karyawan. Ya. Ada guru dan murid. Ada pihak-pihak yang mereka itu saling memiliki hak dan kewajiban. Janganlah sekali-kali curang. Ya. Kalau menuntut hak, maka menuntut dengan luar biasa. Perhitungannya detail, gak mau rugi sedikit pun, sepeser pun gak mau rugi. Ya, saya sudah kerja sekian jam, 1 jamnya sekian, lebih sekian menit, ada hitungannya. Tapi kalau dia yang dituntut, udah capek, ya, masa gak ada pengertiannya? Ya seperti itu karyawan. Kalau nuntut atasan luar biasa detail, tapi kalau disuruh menjalankan kewajibannya, mentaati jam kerjanya, ya banyak yang apa? Tidak amanah. Tapi kalau minta haknya, minta dengan tuntutan yang tinggi. Demikian pula atasan juga sama. Jangan curang menuntut hak atau menuntut haknya. Kamu udah kerja ke saya, harus kerja dengan maksimal, diperas keringatnya. Tapi ketika gajian nanti dulu ya, hitungannya belum selesai ini, nunda bayaran. Ya ini ya kecurangan, bukan hanya takaran dan timbangan. Dan perlu kita perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bab ini mengingatkan dengan akhirat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ini satu-satunya jalan supaya orang tobat diingatkan akhirat. Karena enggak mempan, manusia itu diancam dengan ancaman-ancaman duniawi enggak mempan, semua bisa diakali. Semua bisa dibayar, semua bisa diupayakan.
Yang bisa menyadarkan mereka hanya akhirat. Kalau sudah kena akhirat, nggak perlu kita kamera CCTV, nggak perlu kita yaitu hukuman-hukuman duniawi. Makanya Allah ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa mereka nanti akan dibangkitkan? Artinya kalau kalian mengira kalian tidak dibangkitkan, silakan zalim kalian. Silakan kalian curang. Ambil hak orang lain, terserah kalian. Kalau kalian mengira tidak akan dibangkitkan, suka-suka kalian saja. Ya. Maka ketika seorang muslim diingatkan nanti akan dibangkitkan, dia akan menjalani persidangan. Ada tanggung jawab yang harus ditunaikan. Bagaimana kewajibannya, apakah sudah tertunaikan? Jangan cuma meminta haknya saja, tapi kewajibannya dilalaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan sangat keras di sini. Dan ini lagi-lagi satu-satunya yang bisa menyadarkan manusia. Ya, karena kita sudah lelah menyadarkan manusia dengan cara duniawi. Hukuman apapun bisa diakali, bisa diatur kalau ada fulus. Tapi kalau diingatkan dengan akhirat dan seorang mukmin benar-benar teringat dengan akhirat, maka dia akan mudah untuk meninggalkan segala macam bentuk kecurangan. Ingat Allah, ingat hisab. Kezaliman yang diambil dari seseorang maka akan dibalas di hari kiamat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan keadilan. Taib. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan penjelasan hanya sedikit saja di sini. Wa dzalika dharbun minas sariqah wal khiyanah wa aklil mali bil batil. Simple, sederhana. Curang dalam jual beli, takaran timbangan, itu adalah salah satu bentuk dari pencurian, pengkhianatan, dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Jadi kesimpulannya, curang itu adalah kezaliman. Ada bentuk pencurian di sana, mengambil hak milik orang lain, pengkhianatan, ya, dan juga memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Taib. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi di antara dosa besar yang perlu untuk kita perhatikan adalah curang. Ya, jangan sampai kita menuntut hak kita dengan maksimal, tetapi kita meremehkan kewajiban-kewajiban kita, melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Sudah masuk Isya? Ya, dan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri kajian kita dan sebelum mungkin ada pertanyaan, di sini ada nasihat yang sangat menarik ya, yang dibawakan oleh Syekh Mansur Hasan Al-Salman hafizahullah, menukil dari faedah Ibnu Farhun di dalam kitabnya Az-Zahid fi Bayani ma yujtanabu minal khaba'is was saghair wal kaba'ir. Beliau mengatakan di sini, fajhad nafsaka fil adli fil wazni wal kaili mastata'ta in ihtajta ilaihima. Maka berjuanglah, bersungguh-sungguhlah terhadap dirimu di dalam keadilan ketika menimbang dan menakar apabila engkau membutuhkannya sesuai dengan kemampuanmu. Wala tumsik qalilan fi waqti ghinak wa tu'ti katsiran fi waqti faqatika wa faqrik. Janganlah engkau menahan sedikit di waktu lapangmu, di saat engkau dalam kondisi lapang kaya, lalu engkau memberi banyak hal di dalam waktu fakirmu dan waktu kekurangan. Cukup menarik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya mencoba memahami perkataan ini. Ada kemungkinan orang yang curang itu dia menahan hak orang lain sedikit, padahal dia lapang, dia kaya, tapi dia menahan hak orang lain sedikit. Jangan kau tahan hak orang lain sedikit, ya. Agar apa? Agar nanti ketika engkau dalam kondisi jatuh, engkau tidak keluar banyak uang, ya. Dan ini mungkin sering kita perhatikan dialami oleh sebagian orang. Di saat dia sukses, dia menahan harta orang lain, padahal cuma berapa ratus ribu, tapi nggak dibayar-bayar. Kurang bayar karyawan hanya sekian juta, padahal dia memiliki harta yang kaya. Eman, nahan hak orang. Jangan kau lakukan itu. Agar apa? Agar ketika engkau jatuh, kalau sudah miskin, butuh uang banyak, dia akan keluar banyak. Yang saya pahami ada dari sisi ini, ya. Dan juga bisa kita pahami di akhirat. Jangan engkau tahan harta orang lain sedikit di akhirat, sehingga nanti engkau totalan besar-besaran di akhirat. Ya, di dunia jangan engkau tahan harta orang lain, ya, sedikit, sehingga engkau akan besar-besaran nanti habis-habisan mengeluarkan banyak biaya di akhirat untuk membayar kezaliman-kezaliman. Jangan. Ya, harta orang lain itu cuma sedikit di dunia, tapi nanti totalannya besar di akhirat, pertanggungjawabannya berat di akhirat. Wa'lam, kemudian beliau mengatakan, fa innallaha ta'ala yuhasibu 'alan naqiri wal qitmir. Maka sungguhnya Allah Ta'ala akan menghisab sekecil apapun. An-naqir itu serat-serat kayu yang tipis, wal qitmir, dan juga lapisan dari buah kurma, apa yang tipis. Allah akan menghisab sekecil apapun itu. Wa yumahilu wa la yuhmilu. Allah akan membalas perlahan-lahan, enggak langsung memang, tapi Allah tidak akan yuhmil, mengabaikan.
Jangan dikira kezaliman kita cuma 100.000, 200.000 itu nggak dicatat sama Allah. Aman ini, Allah tidak menyiksa saya, Allah tidak membalas saya. Bukan Allah tidak membalas, Allah membalas dengan perlahan, belum saatnya, belum sekarang. Ya, bisa nanti ketika Anda jatuh, Anda akan merasakan harta orang lain yang diambil tadi itu benar-benar membalas kezaliman kita, atau nanti di akhirat. Wa alam, ketahuilah, anal barakata la takunu ma'al khiyanah. Keberkahan itu tidak didapatkan dengan pengkhianatan. Ya, ini mungkin di antara quote yang sangat luar biasa ya. Keberkahan tidaklah didapatkan dengan pengkhianatan. Kalau mau harta itu berkah, jangan sekali-kali khianat. Banyak mungkin dapat, tapi berkah mustahil. Keberkahan mustahil didapatkan dari harta khianat. Fa inna qalilan minal haram yudlifu katsiran minal halal. Karena sedikit yang haram itu bisa merusak apa itu halal yang banyak. Sedikit harta haram itu bisa merusak harta-harta kita yang halal yang banyak. Ya, seperti pepatah, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Susu yang halal, yang enak itu jadi rusak gara-gara nila. Demikian pula harta kita yang halal. Selama ini cari harta dengan cara yang halal, bisa rusak kalau kecampuran harta haram yang sedikit. Ya, fa innaka idza khanta atau idza khanta fi dirhamin khanaka iblisu wa awanuhu fi 70 dirhaman. Lalu di sini beliau menyampaikan perbandingan pengkhianatan kita. Kita khianat 1 dirham, maka sungguhnya iblis telah berkhianat kepada kita 70 dirham. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Ya, kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang berbuat curang, mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Sebagaimana nasihat yang telah disampaikan di sini. Wallahu taala alam shawab. Taib, sebelum kita akhiri kajian kita di malam hari ini, mungkin ada yang disampaikan, tafadhal silakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada? Ada ternyata. Baik, ada pertanyaan, keharmonisan dalam rumah tangga apakah termasuk dalam kehalalan dalam mencari rizki? Mungkin maksudnya, apakah rumah tangga yang tidak harmonis ini karena pengaruh mencari rizki dengan cara yang tidak benar? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Dan sering kita jumpai ungkapan dari para ulama salaf, saya lupa siapa yang mengucapkannya. Jadi beliau menganggap hal haram yang dilakukan itu benar-benar berpengaruh pada keluarganya, berpengaruh pada perilaku istri dan anaknya. Meskipun itu secara umum, namun bisa kita tarik dalam masalah ini. Ya, orang yang mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak halal, maka tentu sangat berpengaruh dalam rumah tangganya. Baik itu tidak harmonis atau harmonis tapi semu, kelihatannya baik-baik saja, namun tidak ada yaitu ketenangan. Ya, aktivitas rumah tangga biasa gitu ya, tapi hambar. Bisa jadi karena pengaruh kehalalan dalam mencari rezeki.
Jadi kesimpulannya, iya, ada pengaruh ketidakharmonisan dalam rumah tangga dari sisi mencari rezekinya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Baik, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.